suara di NDC Kids at Home. Wah, hari ini kita harus semangat nih Kak. Kak Talia apa kabar nih? Kak Talia baik, Kak Fora apa kabar? Aku juga baik Kak. Kita sapa yuk Kak adik-adik yang ada di rumah. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Pastinya mereka baik dong Kak. Oh tentu. Kak, sebelum kita mulai ibadah online ini, kita mau berdoa dulu yuk. Semua adik-adik yang ada di rumah, kita siapkan hati kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini yang Kau berikan bagi kami. Kami masih bisa beribadah online di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sayang sama Tuhan Yesus katakan amin. Wow, Yuk adik-adik di rumah, kita mau memuji Tuhan. Ya, kakak mau ajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Yuk semuanya yuk, kita gerakan kaki dan tangan kita. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Hey! Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Siapa puji Tuhan lagi Kak? I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi ya kita nyanyi I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. Jesus, I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my Wow, senang banget deh rasanya Kak, hari ini kita udah memuji Tuhan, kita udah gerakin nih badan kita Kak. Kak, tapi kita udah muji Tuhan, kita udah bergerak. Habis itu kita mau ngapain ya Kak? Kita mau dengerin firman Tuhan Kak. Tapi nih sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk semua adik-adik yang ada di rumah, kita berdoa dulu ya. Kita siapkan hati kita. Kita satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami anak-anak-Mu, dan berbicaralah juga kepada kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan.
adik-adik. Hai adik-adik. Hai semuanya, Shalom. Shalom. Ketemu lagi nih sama aku Kak Yuni. Dan aku Kak Tina. Oke, adik-adik semuanya pasti udah lihat nih Kak Yuni punya makanan yang enak banget. Gimana Kak Tina? Enak? Kak Yuni tahu dari mana ini makanan enak? Udah. Kan Kak Yuni belum cobain. Iya. Kak Yuni percaya banget. Kak Tina, adik-adik di rumah, pokoknya walaupun Kak Yuni belum cobain makanan ini, tapi adik-adik percaya aja, ini makanannya tuh udah enak banget karena mamanya Kak Yuni yang beliin. Kalau mamanya Kak Yuni beliin makanan, itu udah pasti enak deh. Kak Yuni udah selalu percaya. Oke, kalau kayak gitu, Gimana kalau kita cobain Kak Tina? Biar Kak Tina juga percaya kalau ini emang beneran enak. boleh kita sharing. Iya, boleh. Kita makan ya Kak ya. Yuk, 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 yuk. Aduh, aku kenyang banget Kak Yuni. Thank you banget ya Kak, udah mau Oke. sharing makanannya tadi buat aku. Enak kan Kak Tina? Enak. Sekarang aku Kan? percaya deh kalau makanannya tuh enak. Nah, adik-adik, pokoknya Kak Yuni tuh udah percaya banget deh semua makanan yang dibelikan sama mamanya Kak Yuni udah pasti enak. Makanya setiap mama Kak Yuni kasih makanan nih, Kak Yuni udah pasti enak deh bilang sama adik-adik sama Kak Tina. Sekarang udah terbukti. Nah, Kak Tina tahu nggak? Ada juga loh tokoh di Alkitab yang percaya banget sama janjinya Tuhan. Siapa Kak? Nah, adik-adik tahu nggak siapa? Namanya itu adalah Yusuf. Yusuf. Betul. Gimana? Kak Tina inget ya sama nama itu? Yusuf anaknya Bapak Yakub ya Kak? Bener banget. Dia punya 11 orang saudara laki-laki dan 1 orang saudara perempuan. Bener gak Kak Tina? Bener banget, bener. Nah, sekarang karena kita udah keburu ngomongin Yusuf nih, Kak ini punya cerita buat adik-adik juga. Firman Tuhan nih Kak. Boleh ya? Mau dimulai? Boleh. Oke, coba adik-adik dengarkan baik-baik karena ini ceritanya bagus dan seru banget. Nah, jadi zaman dahulu kala itu adik-adik, ada seorang pria namanya Pak Yakub. Pak Yakub itu punya 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Tapi di antara semua anaknya ada 1 yang Pak Yakub paling sayang. Namanya adalah siapa adik-adik? Benar banget, namanya Yusuf. Saking sayangnya nih papanya sama Yusuf itu dibelikan jubah yang bagus banget. Tapi saudara-saudaranya Yusuf nggak dibeliin, sehingga saudara-saudaranya itu sirik sama dia, Kak Tina. Oh, jadi iri gitu ya Kak saudara-saudaranya? Betul. Oke. Nah, selain itu adik-adik, ternyata Yusuf juga suka mendapatkan mimpi. Dan dia suka menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya dan kepada ayahnya. Mimpi Yusuf yang pertama adalah ketika ia sedang berada di ladang. Ia dan saudara-saudaranya sedang mengikat berkas-berkas gandum. Dan berkas gandum milik Yusuf itu berdiri dengan tegak, sedangkan berkas-berkas milik saudara-saudaranya menyembah berkas gandumnya. Oh gitu Kak Tina. Lalu mimpi yang kedua nih Kak Tina, adik-adik, Yusuf itu memimpikan tentang adanya matahari, adanya bulan. Lalu dia juga memimpikan 11 bintang itu menyembah dia. Mendengar hal ini, saudara-saudaranya semuanya kesel banget. Dia bilang, masa sih kami menyembah kamu? Lalu setelah itu saudara-saudaranya Yusuf ini bilang dia itu adalah sang pemimpi karena saudara-saudaranya menganggap kalau Yusuf itu mengada-ngada. Oh begitu Kak, pantesan aja ya adik-adik, saudara-saudaranya Yusuf jadi semakin membenci dia. Nah, suatu kali Bapak Yakub meminta Yusuf untuk pergi ke ladang menyamperi saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan domba. Nah, saat melihat Yusuf datang dari jauh, saudara-saudaranya langsung merencanakan sesuatu yang jahat. Kak Yuni, tahu nggak? Mereka berencana ingin membunuh Yusuf. Ya ampun, jahat banget sih saudara-saudaranya Yusuf. Untung aja Kak Tina, waktu itu nih ada saudaranya Yusuf yang namanya Ruben bilang gini, jangan bunuh Yusuf, gimana kalau Yusuf kita masukkan saja ke dalam sumur yang kering.
Lalu tiba-tiba nih ada lagi saudaranya Yusuf yang lain, namanya Yehuda. Bilang sama yang lain, Kak Tina, saudara-saudara yang lain ya, katanya gini, gimana kalau Yusuf ini kita jual aja ke saudagar-saudagar di Midian, biar mereka kasih Yusuf itu ke Mesir. Terus adik-adik, saudara-saudara Yusuf mengambil jubahnya Yusuf. Jubah yang tadi itu loh, yang bagus banget itu. Mereka ambil dan mereka celupkan ke dalam darah kambing. Kemudian mereka bawa jubah itu dan mereka berikan kepada ayahnya. Mereka berkata bahwa Yusuf sudah dimakan binatang buas. Mendengar hal tersebut, Bapak Yakub langsung jadi sedih adik-adik. Ya ampun, kasihan banget ya Kak Tina. Berarti papanya Yusuf waktu itu mikir kalau anaknya udah meninggal. Padahal Yusuf itu dijadikan budak Kak Tina. Nah, kalau adik-adik mungkin yang nggak tahu nih, budak itu adalah orang yang bekerja di rumah tapi nggak dibayar adik-adik. Kasihan kan Yusufnya? Iya, ini Yusuf dijual jadi budak, Kak. Iya Kak Tina. Aduh, aku nggak kebayang deh. Padahal sebelumnya Yusuf kan anak kesayangan. Dia pasti punya banyak mainan bagus, punya banyak baju bagus, bisa makan makanan yang enak. Terus tiba-tiba hidupnya berubah. Dia nggak bisa main, dia nggak punya baju yang baru, dia nggak bisa makan makanan yang enak. Aduh, pasti nggak enak banget, pasti kasihan banget Yusuf. Kalau aku jadi Yusuf ya Kak, aku pasti udah marah-marah, aku udah sebel banget. Tapi apa Yusuf begitu Kak? Nah ini dia Kak Tina, hebatnya Yusuf adik-adik. Dia itu gak marah sama sekali sama saudara-saudaranya. Malahan nih adik-adik, Yusuf itu masih bersyukur dalam keadaannya. Dia tuh masih percaya kalau Tuhan itu pasti punya rencana yang indah di masa depannya Yusuf. Dan dia juga percaya kalau nanti Tuhan itu pasti akan menggenapi mimpi-mimpinya Yusuf Kak Tina. Wah, Yusuf tuh hebat banget ya Kak Yuni ya. Hebat banget deh Luar pokoknya. biasa loh, dia masih tetap bisa percaya sama janji Tuhan walau dalam keadaan begitu. Betul. Iya Kak Yuni, Apa tuh Kak? Kak Tina lupa. Kak Tina punya sesuatu nih. Coba adik-adik lihat, ada apa ini di meja depan Oh Kak my Tina? God, Kak Tina. Ini kesukaannya Kak Yuni. Kak Yuni suka? Suka. Suka banget? Iya. Suka banget? Suka banget deh pokoknya. Kalau aku tambahin ini gimana? Hah? Kok wortel mentah sih Kak? Gak mau kalau mentah. Kalau udah matang sih enak deh dimakan. Ini Gak Nggak suka? mau. nggak suka? Gak suka. Tuh kan adik-adik, tadi waktu Kak Tina cuman kasih lihat marshmallow doang, Kak Yuni langsung semangat banget. Kak Yuni bilang enak, Kak Yuni suka. Tapi begitu Kak Tina taruh wortel mentah, Kak Yuni langsung mukanya berubah. Sama aja adik-adik, seperti hidup kita. Kadang-kadang kalau segala sesuatunya baik, kita pasti seneng kan? Kita bisa bersyukur, kita bisa memuji Tuhan. Tapi gimana tuh kalau tiba-tiba ada sesuatu yang ya mungkin kurang menyenangkan, gak enak. Itu kalau terjadi sama hidup kita, apakah kita masih bisa bersyukur? Apa kita masih bisa memuji Tuhan? Bener juga ya Kak Tina. Kak Yuni jadi inget ceritanya Yusuf yang tadi deh. Dalam keadaan seperti itu, Yusuf masih bisa percaya ya Kak ya. Masih bisa berdoa sama Tuhan. Masih yakin kalau Tuhan tuh punya rencana yang indah buat masa depannya. Padahal udah banyak nih Kak gak enakan yang Tuhan kasih dalam kehidupan Yusuf. Kayak wortel ini adik-adik. Nah, bener banget tuh kata Kak Yuni. Hari ini, Kak Tina sama Kak Yuni di sini mau ingetin buat adik-adik. Kalau walaupun dalam hidup kita kadang mengalami hal-hal yang ya kurang menyenangkan, kurang mengenakan. Tapi di saat itu kita harus tetap percaya pada janji Tuhan. Gimana caranya? Yang pertama adalah kita harus memiliki hati yang selalu bersyukur. Kita bisa bersyukur kalau kita fokus pada hal-hal yang baik yang Tuhan sudah jadikan dalam hidup kita. Kayak tadi, fokusnya ke marshmallow-nya, bukan wortel yang ada di tengahnya. Contohnya nih, dalam hidup kita sekarang ini, mungkin
kita lagi nggak enak nih Kak, kita harus di rumah, kita nggak bisa ke sekolah, kita nggak bisa ke gereja, kita nggak bisa kemana-mana. Itu kan nggak enak banget Kak rasanya. Bener, Udah gitu udah lama Katina. banget, kita udah bosen banget. Tapi ingat, Tuhan itu masih baik loh adik-adik sama kita. Tuhan masih kasih kita papa mama yang luar biasa, masih kasih kita kesehatan, kita masih punya rumah untuk tinggal. Itu ada hal-hal yang baik yang udah Tuhan kasih buat hidup kita. Gitu Kak. Nah, Kak Tina, Kak Yuni juga mau tambahin nih buat adik-adik. Jangan lupa ya adik-adik, kalau nanti adik-adik berdoa, doa itu juga harus pakai percaya, Kak Tina. Jadi, adik-adik waktu berdoa, itu percaya kok Tuhan pasti akan berikan masa depan yang baik bagi adik-adik. Kalau sekarang adik-adik itu mengalami kesulitan misalnya, atau adik-adik merasa nggak enak karena lagi study from home, nggak bisa sekolah, nggak bisa ketemu teman-teman. Tapi tenang adik-adik, ini hanyalah bagian dari satu sedikit rencana Tuhan yang nantinya akan berujung pada hal yang bahagia deh. Bener banget. Jadi ingat ya adik-adik, kalau mungkin sesuatu yang gak enak atau sesuatu yang kurang menyenangkan terjadi dalam hidup kita, kita tetap harus percaya pada janji Tuhan. Kita harus bisa bersyukur dan tetap berdoa dengan hati yang percaya. Yeay. Thank you ya Kak Tina, Kak Yuni diingetin buat selalu percaya sama Tuhan. Gara-gara ceritanya Yusuf ini, Kak Yuni jadi inget lagi deh kalau Kak Yuni tuh harus selalu mengandalkan Tuhan dalam masa depannya Kak Yuni nanti dengan percaya. Bener banget Yes. Kak Yuni. Oke, sekarang kita mau ngapain Kak Yuni? Oke, sekarang karena kita sudah sampai di ujung firman Tuhan nih adik-adik, waktunya kita ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Amsal 3 ayat 5. Bunyinya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, adik-adik jangan lupa ya, nanti dihafalin ayat hafalannya. Oke, sekarang Kak Tina mau ingatin buat adik-adik yang berusia baby hingga TKB bahwa kalian bisa mengunduh aktivitas yang ada di aplikasi NDC. Nah, untuk adik-adik yang kelas 1 SD ke atas, jangan lupa ya ajak mama dan papa untuk berdiskusi. Panduan diskusinya bisa dilihat di NDC Apps bagian Parenting Guide. Oke, Kak Tina, kita kan udah sampai di ujung nih. Gimana kalau kita tutup ibadah ini dengan doa? Ya, bener banget. Yuk. Oke, adik-adik semuanya kita berdoa. Kak Yuni mau adik-adik lipat tangan, tutup mata, dan ikuti semua kata-kata Kak Yuni. Teman-teman, adik-adik, Kak Tina, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan, Tuhan, sekarang kami ingin mengakhirinya. sekarang kami ingin mengakhirinya. Tuhan tolong buka hati kami, Tuhan tolong buka hati kami, agar semua firman yang kami terima hari ini agar semua firman yang kami terima hari ini dapat kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. dapat kami praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan Amin. Bapak Ibu para orang tua yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah menemani anak-anak saudara dalam menyaksikan tayangan NDC Kids at Home minggu ini. Dan apabila Anda ingin anak-anak bisa bergabung di dalam small group NDC Kids melalui video conference, Anda bisa mengirimkan direct message ke dalam akun Instagram NDC Kids. Dan nanti Anda akan dihubungi untuk diberikan jadwal, waktu, dan juga link untuk bisa bergabung bersama dengan seluruh anak-anak yang ada di NDC di dalam small group NDC Kids. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.